Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gua Bang Do di sini, ya kan. Balik lagi gua akan membawakan segmen intis yang dimana seperti biasa gua nggak sendirian. Ada Empok Meta di belakang kamera nih, Pok. Apa kabar, Pok? Baik, Bang. Januari, Pok, 2025. Ya, yes. Gue pertama kali ngebawa segmen intis di 2025 nih, teman-teman. Betul. Nah, kita juga nggak tinggalin ada si Kicot nih, ikonik kita nih. Yoi. Bebek sedih, ya. Gak ganti-ganti bajunya Nggak gitu. apa-apa. Jadi di segmen bacaan kita kali ini, Pok, gue mau ngebahas nih, Pok. Tapi sebelumnya gue pernah nanya, lu pada tahu gak nih kerusuhan 98? Gue sih tahu kerusuhan 98 doang, tapi kalau untuk detailnya gue nggak tahu. Gak tahu, oke. Jadi sebelum gue ngebahas, gue pengen kasih tahu dulu nih. Nah, materi intis kali ini itu berkaitan dengan tragedi kerusuhan Mei 98 gitu. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman yang mungkin kelahiran 80, 90, ya kan, mungkin tahu nih tentang kejadian kerusuhan Mei 98 ini. Namun buat teman-teman yang lahir 2000 ke atas lah ya, Iya. mungkin bisa disimak video ini karena ini salah satu tragedi bersejarah untuk Indonesia. Betul. Jadi nih, Pok, sebelum gua masuk ke dalam materinya, di sini gua mau ngejelaskan gitu. Kerusuhan Mei 98 itu apa sih, gitu kan. Oke. Nah, ini peristiwa yang terutama terjadi di kota Medan, Jakarta, Bandung, dan Surakarta pada masa itu. Iya. Jadi, kerusuhan 98 ini dipicu oleh beberapa aspeknya, Pok. Apa tuh, Bang? Ya, yang pertama itu korupsi, ya. Kedua, masalah ekonomi, Ya. termasuk kekurangan pangan dan juga pengangguran massal pada masa itu. Oke. Oke, jadi itulah aspek utama dari kejadian 1998. Atau kita bisa mempersingkat kerusuhan 98 lah ya. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi pada kerusuhan pada tahun 98 itu banyak toko dan perusahaan yang dihancurkan oleh amukan massa, Pok. Kenapa tuh? Nah, ya itu yang tadi, karena itu ekonomi dengan ya mungkin krisis atau apapun ya gitu ya, dia bingung nggak bisa dapat duit dari mana, akhirnya ya jadilah kerusuhan ini gitu, Pok. Mungkin sekedar kayak amukan lah biar di notice oleh pemerintah, nih kita lagi kesusahan nih gitu. Nah, jadi kerusuhan ini banyak toko perusahaan dihancurkan oleh amukan massa tadi. Yang dihancurkan ini terutama perusahaan atau toko Ya. yang dimiliki oleh warga Indonesia yang keturunan Tionghoa, Pok, atau Cina. Kayak gitu. Agak rasisme ya saat itu ya. Betul. Karena pada masa itu masyarakat berpikir bahwa Cina yang keturunan Indonesia keturunan Cina ini adalah tetaplah pendatang, bukanlah warga asli Indonesia, seperti itu. Nah, salah satu peristiwa yang cukup besar menjadi salah satu peristiwa yang penuh dengan kisah pilu, kisah tragis, dan bahkan sampai menelan banyak korban, Iya. yaitu peristiwa kebakaran di Mall Klender, Pok, Jakarta Timur. Oke, gue sempet tahu sih, maksudnya Mall Klender itu banyak banget sih yang ngomongin gitu tentang tragedi gitu. Ya. Kenapa tuh, Bang? Jadi tragedi di Mall Klender ini tidak bisa dipisahkan gitu loh, Pok, dengan kejadian kerusuhan 98. Oke gitu. Nah, jadi di Mall Klender ini dulunya adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di Jakarta Timur. Yang dimana mall ini menjadi salah satu mall terkomplit lah kita bilang pada masa itu, Terbesar. Betul. Jadi tuh kayak misalkan di tahun itu di mall-mall lain belum ada, di beberapa mall yang lain itu belum ada bioskop, belum ada apa. Nah, ini ada nih salah satu mall terkomplit. Pencetusnya lah gitu ya. Luar biasa pokoknya lah. Nah, mall ini diresmikan di tahun 1990-an. Oke. Yap. Dengan nama Central Klender Plaza. Oke. Itu, Pok. Nah, selain dikenal dengan nama Plaza Klender, Mall Klender, banyak macam lah orang mau nyebutnya apa ya. Karena banyak perubahan nama, Pok, ternyata. Tapi kita karena kejadian 98 ini,
menyebut mall tersebut dengan mall Klender kayak gitu. Karena kan mall kan zaman itu kan ya pusat perbelanjaan, ya kita ke mall aja, kena Plaza atau apa gitu kan, ya udah namanya mall gitu. Jadi kita juga akan membahas segmen ini dengan sebutan mall ya teman-teman, biar nggak gimana gitu. Lanjut. Mall yang terdiri dari 5 lantai ini dan 2 basement ini tuh banyak menarik antusias warga untuk berkunjung, karena kan mungkin ya megah banget pada masa itu. Betul. Nah, meskipun mall Klender ini terlihat seperti mall pada umumnya, namun mall Klender itu menjadi salah satu mall yang penuh dengan kisah gelap dan tragis. Kisah dari tragis ini seperti biasa, seperti yang tadi gua sebutin, itu terkait dengan kerusuhan 98. Oke. Terkaitnya karena apa sih? Kita bahas yuk teman-teman. Jadi tragedi mall Klender ini adalah suatu tragedi kebakaran hebat atau kebakaran besar yang menghanguskan mall tersebut. Gitu. Jadi karena kerusuhan ini, kerusuhan 98, mall tersebut menjadi salah satu tujuan untuk penjarahan bagi masyarakat sekitar. Yang dimana penjarahan tersebut ya mungkin untuk dijual kembali mungkin barangnya. Ya untuk kebutuhan hidup mungkin ya. Nanti kita bahas di awal karena pada masa itu krisis ekonomi. Betul ya. Jadi kronologinya pada tanggal 15 Mei 1998 terjadi penjarahan di pusat perbelanjaan tersebut atau kita bilang tadi mall Klender. Jadi mall Klender atau Jogja Plaza masa itu menjadi salah satu sasaran amukan nih yang tadi gue bilang. Nah, jadi seluruh masyarakat tuh bertujuan langsung ke mall tersebut. Karena mungkin ya banyak barang di situ ya kan, sampai 5 lantai. Ya dari luarnya aja 5 lantai, pasti banyak banget nih gitu. Jadi setelah berkumpulnya masa ke situ, mulailah mereka tuh berkumpul memprovokasikan karena dengan teriakan-teriakan yang tadi rasisme yang ini kebakarannya ini punya Cina gitu. Nah, jadi Provokator ya. Ya ada provokatornya lah. Jadi dengan provokasi seperti itu, para warga yang lain juga tersulut emosi, tersulut emosi dengan artiannya, iya benar juga ya, ini kan punya pribumi gitu loh, kita habisin aja gitu pada masa itu ya teman-teman. Betul. Jadi setelah udah terprovokasi, seluruh warga yang dimana pada hari itu bertepatan hari itu mall tersebut katanya tidak beroperasi. Oke. Karena mungkin udah tahu kali ya ada kan rusuhan saat itu. Karena sebelumnya mungkin sudah mendapatkan informasi sebelumnya bahwa akan ada pergerakan dari masyarakat yang dimana ya mungkin ada penyerangan atau gimana gitu. Jadi mall tersebut udah tutup nih, ditutup sementara dulu. Nah, namun dengan provokasi seperti itu di tanggal 15 Mei 1998 ya, itu warga memaksa masuk untuk menjarah barang-barang yang ada di dalam mall tersebut. Oke. Yang nggak ada security atau apa gitu di situ. Security mall sebanyak apa sih dibanding masyarakat yang segitu luasnya gitu, ya kan? Kita bandingin security mall dengan satu warga satu RT aja, waduh udah kalah banget tuh kalau jumlahnya moncer sih. Nah, dari kejadian itu para warga setelah masuk ke dalam mall itu mereka mengambil seluruh apapun itu semua yang ada di situ ya, alat-alat ya mungkin alat masak, mungkin alat elektronik segala macamnya itu loh, bahan makanan dan lain-lainnya. Bahkan beberapa warga tuh sampai membawa kendaraan untuk bisa membawa barang jarahannya dari situ. Contohnya mobil pick up, truk, waduh, truk, mobil pribadi, gerobak anjir apa gerobak, bukan main. Itu penting niatnya ya melakukan penjarahannya. Ya, jadi setelah dari penjarahan tersebut mulailah ada provokasi yang bilang serbu kayak gitu, serbu di mall nih, ini hancurin aja lah gitu. Ini salah satu kronologinya lah. Nah, jadi tidak lama kemudian kata warga atau kesaksian para warga, setelah warga masuk seluruhnya itu dipenuhi sesak lah oleh masyarakat. Di mall tersebut udah penuh sesak dengan orang menjarah beberapa barang gitu. Datanglah nih sebuah mobil pick up yang katanya berwarna merah yang berjalan dari arah Pondokopi
Oke, ngapain tuh dia? Nah jadi itu nggak ngerti juga, mungkin awalnya masyarakat memikirnya oh dia juga mau ikutan ngejarah, karena kan ada beberapa masyarakat juga yang bawa mobil gitu. Nah setelah dia sampai di depan Mall Klender, nah, turunlah beberapa pria dari mobil pickup warna merah tersebut, Oke. yang dimana dia seperti membawa dirigen. Gak tahu kita dirigen itu untuk apa, isinya apa, kita nggak tahu. Yang dimana katanya menurut saksi itu posturnya tuh tinggi, besar, cukurannya cepak lah kayak gitu. Kita nggak tahu itu dia masyarakat mana atau orang lain, kita nggak tahu ya teman-teman. Itu cuma kesaksiannya seperti itu. Nah, Oke. jadi setelah sampai turun dari mobil, beberapa pria tersebut memasuki Mall Klender ini, memasuki, dan semua masyarakat nggak ada yang curiga karena ngitirnya dia tadi juga mau ikutan menjarah gitu loh. Dan pasti sibuk menjarah gitu. Nah setelah sampai di titik tengah-tengah dia itu seperti mengumpulkan beberapa barang di tengah-tengah Mall Klender itu. Nah setelah mengumpulkan beberapa barang, dia tuh seperti mengumpulkan kayak barang-barang yang mudah terbakar, kayak misalkan kasur, pakaian, itu dikumpulin sama dia tuh di tengah-tengah. Oke. Jadi setelah terkumpul, ya menurut kesaksiannya tuh mereka menyiramkan cairan yang di dalam dirigen yang tadi dia bawa. Setelah disiram, ada warga yang bilang, "Bang, jangan dibakar." Karena menurut dia tuh barang baru, ngapain ngebakar, itu sayang banget, masih bisa kita gunakan gitu Lagi. Karena mengingat yang tadi kita bahas pertama, bahwa pada kejadian 1998 ini itu lagi krisis ekonomi teman-teman. Jadi mereka mikirnya, ngapain dibakar, kita lagi kesusahan loh. Iya, kita pakai aja udah, gak usah dibakar gitu. Gak kata kalau ini jangan mubazir lah tuh. Nah jadi setelah ada larangan dari warga tersebut, nah warga itu malah ibaratnya digas balik lah sama pria yang tinggi gede itu, kayak lu mau ikut campur lo gitu. Iya. Nah setelah dari situ dibakarlah barang yang telah terkumpul dan terguyur lah ya, terbasahi lah oleh mungkin minyak tanah atau bensin yang gue gak ngerti itu apa. Dibakar nih, udah mulai nih kebakar di tengah. Nah namun karena momentum penjarahan, orang-orang tuh kayak wah apinya masih kecil nih, kayak udah gue lanjutin ngejarah dah gitu. Nah kebetulan juga mall ini kan 5 lantai yang tadi gue bilang ya. Ya tuh banyak tuh yang ada di lantai 2, lantai 3, lantai 5 sekalipun itu tidak mengetahui bahwa di lantai dasarnya itu telah terbakar. Jadi setelah ada kebakaran kecil itu mungkin yang di lantai 1 bisa keluar semua. Nah namun kata warga nih, baik lagi ya teman-teman ya, waktu menurut kesaksiannya lah yang kita riset dari berita dari internet lah ya. Jadi setelah mall itu terbakar, maksudnya api yang telah dikumpulkan di tengah-tengah mall itu, beberapa orang yang pria tersebut itu menutupi jalan keluar dari Mall Klender tersebut, Oh, aduh, menutupi sih maksudnya katanya menutupi jalan keluarnya itu dengan beberapa kardus, mungkin kardus elektronik mungkin ya, yang mungkin berat-berat atau gimana, ditutupi besar-besar lagi. ditutupi lalu dibakar juga. Oh, jadi biar mereka yang ada di dalam itu tuh nggak bisa keluar. Gue nggak ngerti tujuannya biar nggak bisa keluar atau pengen menghabiskan mall tersebut, gue nggak paham. Oke, Maksud dan tujuannya kita nggak ngerti teman-teman ya. Lanjut. Jadi karena efek dari kebakaran tersebut, masyarakat yang penjarah Mall Klender tersebut itu kebingungan lah mencari jalan keluar yang masih ada di dalam mall. Gimana mereka semua tuh kayak seperti mencari jalan keluar sendiri lah. Kan tadi lo bilang juga mulai tutup kan. Ya yang otomatis ya pintu-pintu lain tuh rolling door pasti dikunci teman-teman. Jadi hanya ada satu akses, dan itu pintu utama. Nah dimana tadi pintu utamanya telah diblokade lah atau ditutupi lah oleh beberapa pria tersebut. Dan sudah jadi api juga guys. Bener. Nah jadi orang-orang itu jadi kebingungan keluar lewat mana. Yang akhirnya ada beberapa warga Ya. itu yang memutuskan untuk melompat dari lantai-lantai tertentu
Waduh. Misalkan dia dari lantai 3 itu dia lompat men, itu gue nggak peduli lah, mungkin dia mikirnya ya mungkin gue patah tulang atau gimana ya. Akhirnya karena dari kejadian tersebut itu memakan banyak korban jiwa teman-teman. Wow, yang dimana katanya korban jiwanya ini itu mencapai kisaran 400-an orang. Ya iyalah, gimana nggak sesek coba. Nah, yang konon katanya, wah ini cukup tragis ya. Mungkin kalau misalkan ada keluarga korban yang menonton, kita mohon maaf banget karena kita hanya pengen mengulik sejarah aja ya. Iya. Itu nah dia ada kanker di Mall Klender itu. Jadi setelah dievakuasi, mobil pemadam kebakaran masuk, itu para masyarakat yang tadinya awal menjara itu sudah angus terbakar. Yang dimana wow cukup tragis ya, sampai di wah parah sih kalau misalkan, karena gambarnya cukup mengganggu, kalian bisa searching aja mungkin nanti ya gambar-gambarnya. Nah jadi dari kejadian tersebut mengakibatkan nih Apa? mall tersebut jadi angker. Oh pasti lah. Bahkan soalnya iya sebelum mungkin sekarang udah renovasi atau gimana gue nggak ngerti. Jadi sebelum direnovasi itu banyak warga yang mengaku itu banyak mendengar kayak suara teriakan ya warga sekitaran Mall Klender itu bahkan ada juga kayak supir angkot itu kayak malam-malam nih yang namanya itu udah nggak ada mall, sepi dong. Iya. Dia malam-malam tuh kayak orang baru pulang kerja SPG gitu kali ya. Iya, itu mengakuan beberapa angkot karena tuh nggak cuma satu supir doang ini ganggu kadang ada beberapa. Jadi angkotnya tuh kayak pulang kerja aja gitu. Nah setelah perjalanan kadang kayak misalkan itu tuh cium lah bau kayak kayak daging terbakar, lalu kayak ada suara rintihan atau apa gitu. Nah setelah dilihat tuh semuanya penumpangnya tuh bukan manusia normal lagi, udah kayak wujud yang udah terbakar semua gitu teman-teman. Ini kisah nyata teman-teman ya, kalian bisa mungkin bisa cari di kawasan sana lah mungkin ya, mungkin sesepunya kalian juga bisa tanya-tanya mungkin ya, karena ini bener-bener kayak beberapa orang gitu loh, banyak gangguan itu. Nah lalu kalau misalkan ada orang yang lewat teras itu malam-malam gitu loh, itu masih banyak mendengar suara kayak teriakan minta tolong dan lain-lainnya gitu ya. Dia korban dari sana. Ya betul. Waduh banget sih. Besar deh ini. Nah ada juga ya kayak misalkan lagi nunggu di halte tersebut lah, misalnya dekat-dekat tersebut gitu loh, ada orang yang ingin pulang kerja di dekat daerah tersebut. Dia seperti katanya dia dengan penglihatan dia pada saat itu ya di halte tersebut rame gitu teman-teman, padahal aslinya dia sendiri ya. Terus jadi tuh karena kondisinya dia mikirin rame, dia tuh diam aja gitu nungguin bis. Setelah bis itu datang dia naik, dia ngeliat ke belakang udah kosong lagi, nggak ada siapa-siapa. Anjir. Itu jadi ya gangguannya seperti orang pulang kerja dan gimana lah gitu, pokoknya kayak suasana mall lah gitu, pokoknya ngejelasinnya gimana ya, karena kan mereka juga meninggal. iya karena bukan satu sosok karena bukan satu sosok aja nih yang ngeganggu, jadi kayak banyakan gitu loh yang namanya mungkin kayak karyawan lu, karena penglihatannya benar-benar kayak karyawan, terus juga ada kayak masyarakat biasa kayak gitu-gitu. Nah kadang juga kadang ada pedagang yang lewat situ, katanya sering melihat, bukan sering lihat ya, ada beberapa pedagang yang sering diganggu. Gangguannya itu seperti kayak ya manggil lah buat beli gitu, seperti ya pada umumnya lah, katanya dengan wanita cantik pakai gaun, ngerti itu dibeli ya. Kalau dilihat tuh uangnya asli, ini setelah tuh yang beli cabut uangnya jadi berubah jadi daun gitu. Asli ya begitu ya. Bahkan nih
yang fenomena lucunya, dulu kalian pernah tahu kan uang 100.000 yang ada plastik transparan ya, warna merah, Iya. gambar Soekarno. Nah, itu pada masa itu kan masih uang sah lah ya. Iya. Nah, sedangkan di sini 100.000-nya udah berbeda dong. Nah, jadi katanya tuh ada pedagang yang lewat situ terus dia beli gitu. Oke. Namun dikasih uang kayak gitu. Dibilang kan Udah lama gitu. ini uang udah nggak sah gitu kan. Udah nggak berlaku. Kata siapa? Ini uang sah kok. Pas itu pedagang yang ngasih uangnya, itu bentuknya udah terbakar katanya gitu. Sosoknya berubah. Ya mungkin itu aja kali po ya penjelasannya kayak, karena begitu banyak ya gangguannya yang sebenarnya kita tuh nggak bisa ngerangkum satu persatu karena banyak banget teman-teman. Iya. Yang dimana tuh katanya juga mall tersebut sekarang sudah mungkin udah dibangun lagi ya. Nah katanya tuh ada gangguan di salah satu ruangan atau lantai lah gitu. Cuman kita mungkin kalau yang masih beroperasi kita nggak bisa ceritain ya, takutnya kan kita mikirnya wah ngejelekin mall ini nih jadi nggak bisa beroperasi nih gitu. Nanti kalian kalau penasaran mungkin bisa cari sendiri aja. Iya aja. Ya mungkin cukup sekian ya pembahasannya dari kisah tragedi 98 di Mall Klender gitu teman-teman. Ya mungkin cukup sekian, gue Bang Do pamit. Gue Empo Meta pamit. Dan Gicat pamit. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya biar kita bisa 1.000 atau 100.000 ke depannya kan, biar ada yang tahu. See you next video teman-teman. Bye.